Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mau lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di-subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu pertanda ini buat dia kepikiran kamu terus. Pertanda ini buat dia kepikiran kamu terus. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonat sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini pastinya. Dan kalau kamu pingin energinya cuma buat kamu doang, fokus sama kamu doang, ya teman-teman, silahkan personal reading berbayar di Instagram Sora @sora_tarot. Oke, kita lihat dulu ya teman-teman, siapakah orang ini yang energinya ya banyak mendapatkan pertanda sehingga kepikiran kamu terus. Oke, kita lihat dulu kartu yang pertama. Oke, ada child di sini. Jadi energinya ini seseorang yang kalau Sora lihat itu, dia itu kemungkinan besar memang lebih muda usianya dari kamu, atau secara pemikiran itu memang lebih muda. Kadang-kadang kita berdiri sama seseorang lebih muda tapi kelakuannya lebih kekanak-kanakan daripada kita. Itu sangat ada ya. Dan di sini sangat mungkin sekali energinya itu divine feminim ya. Jadi mungkin energi dia itu lebih lembut kayak gitu ya teman-teman. Jadi nggak harus divine maskulin sama divine feminim. Walaupun itu memang bisa saja terjadi energi keseimbangan di sana. Tapi ada juga hubungan yang energinya dua-duanya feminim, atau kedua-duanya maskulin, atau ketukar ya. Walaupun dia laki-laki energinya feminim, kamu walaupun perempuan energinya maskulin. Itu sangat mungkin terjadi. Kita ngomongin energi, jadi belum tentu jenis kelamin, oke? Dan bahkan gambarnya ya, itu adalah seorang anak yang sedang termangu dan merenung. Jadi seperti dia ya, yang energinya kepikiran kamu terus. Oke. Yang kedua, siapakah orang ini? Orang ini itu kalau Sora lihat sangat berfokus sama yang namanya keuangan, sangat berfokus sama yang namanya finansial. Jadi dia itu mungkin sedang ngejar banget untuk punya keuangan yang lebih daripada cukup, finansial yang lebih daripada cukup. Kamu juga berdealing dengan seseorang yang memperhitungkan segala sesuatunya ya. Jadi lebih kepada ada nilai yang dia hitung untuk segala sesuatunya. Tapi kamu juga mungkin berdealing dengan seseorang yang suka sekali kebebasan, suka sekali tanpa batasan kayak gitu ya teman-teman. Nah, tapi ini juga menandakan bahwa orang ini adalah seseorang yang serba cepat ya, senangnya cepat gitu ya. Nah, sehingga kadang-kadang apa yang dia lakukan itu adalah ada akibat sesudahnya, terburu-buru. Orangnya itu juga bisa saja ada perlakuan ke kamu yang cenderung agak, bisa saja perkataan dia atau perilaku dia itu bisa saja cenderung ada yang menyakiti, baik sengaja maupun tidak disengaja, teman-teman kalau Sora di sini. Dan dia itu orangnya bisa saja nggak sabaran, maunya segala sesuatu itu harus cepat dan cepat gitu ya. Kamu berdealing dengan seseorang yang banyak sekali pergerakan dalam hidupnya dia ya. Mungkin orang ini sibuk karena dia harus traveling ke sana dan kemari untuk urusan pekerjaan atau urusan pribadi, atau memang orang ini banyak tanggung jawab yang harus dia kerjakan. Jadi orang ini bisa saja juga orangnya tidak bisa diam, karena kalau dia diam dia mungkin cenderung bosan, merasa gelisah teman-teman ya. Jadi di sini juga menandakan bahwa mungkin sekali kamu berdiri dengan seseorang yang keluar masuk di dalam hubungan dengan kamu. Orang ini come and go, on off ya. Itu juga yang mungkin menjadi isu dalam hubungan kalian ya. Jadi ingat ya, tadi udah kelihatan ya, salah satu isu yang masalahnya itu salah satu mungkin perilaku dia atau perkataan dia yang bisa menyakiti. On off-nya dia juga bisa ya. Ini juga mungkin kerjaan dia tuh harus menuntut dia banyak mobilitas tinggi. Selain daripada itu, orang ini itu kayak pengen untuk bisa dikenal banyak orang, atau mungkin dia memang dikenal sama banyak orang ya teman-teman. Dan sangat mungkin sekali orang ini suka yang namanya keramaian, atau dia tuh dikenal sama banyak orang banget ya teman-teman. Atau dia bekerja di tempat yang umum, misalnya kayak mall kayak gitu ya. Kita lihat bagaimana situasi hubungan kamu sama dia pada saat ini. Teman-teman, situasinya ini sebenarnya banyak sekali, oke,
Ini adalah didominasi oleh sikap-sikap yang lebih feminim. Jadi kalau Saudara lihat di sini, situasi hubungan ini banyak sekali yang sensitif, banyak sekali yang pakai perasaan, tapi ini juga hubungan yang sangat kuat ketulusannya, sangat kuat kesabarannya, sangat kuat juga yang namanya kelembutannya, teman-teman, sebenarnya. Jadi di sini memang lebih banyak hubungan yang cenderung lebih banyak mengayomi, mengerti, pendewasaan, kayak gitu ya. Kita coba lihat di sini, ada masalah apa yang mungkin menjadi isu di antara kalian. Yang pertama memang ada isu komunikasi ya, teman-teman. Di sini kalau Saudara lihat, komunikasi ini mungkin kalian ada perdebatan karena mungkin perbedaan pendapat dan sebagainya. Tapi ini juga karena banyak omongan dari luar. Jadi mungkin saja kamu atau dia atau salah satu dari kalian itu banyak terpengaruh oleh dari luar, entah dari keluarga, dari teman, dari kata omongan orang, dari kata netizen, kita nggak tahu gitu ya, teman-teman, yang membuat sehingga kaliannya yang jadi banyak keributan atau salah paham. Kedua, ini juga banyak hal-hal yang belum dikelarin ya. Artinya di sini mungkin saja ada masalah yang berulang seperti itu lagi, keadaannya seperti itu lagi, situasinya berulang-ulang begitu terus, tapi belum dikelarin, belum diberesin, teman-teman ya. Jadi ada masalah yang cenderung berulang di sana. Ini juga bisa saja mengartikan bahwa ada hal-hal yang harus dibereskan, ada hal-hal yang mungkin belum dibicarakan, ada hal-hal yang mungkin belum dikomunikasikan, atau ketika dikomunikasikan pun belum ketemu titik yang namanya titik tengahnya, teman-teman. Itu ada banget di sini kalau yang Saudara lihat ya. Jadi memang banyak PR-PR yang belum diselesaikan di antara kalian. Selain itu, di sini banyak sekali manipulasi, kebohongan, nanti ngomong A, lalu ngomongnya B, lalu ngomongnya C. Nah, itu ada ketidakjujuran juga yang kalau Saudara lihat mungkin ada di sana. Hal-hal yang belum kelar ya antara kamu sama dia ya. Dan itu mungkin saja dia itu memilih menghindar atau pergi ketika ada masalah ya. Memilih berjalan pergi karena dia cenderung nggak mau untuk banyak bicara, nggak mau untuk banyak berantem, males untuk nyelesain masalah, tidak mau menghadapi masalah. Kenapa? Karena kalau soal di sini saat ini orang ini sedang sangat bingung, dia harus gimana ya. Mungkin dia sedang bingung bagaimana harus bersikap sama kamu, sedang bingung mau gimana ke depannya. Orang ini memang kamu berdealing dengan seseorang yang pelin-pelan, kurang punya pendirian, adanya percabangan hati, adanya kebingungan ya, teman-teman di sini. Karena memang di sini sikapnya dia itu serba bingung, serba salah, karena memang belum stabil dalam banyak hal, entah dalam pemikiran, entah dalam perilaku, atau dalam secara keuangan ya. Sekarang kita coba lihat pertanda apa yang membuat dia kepikiran sama kamu terus ya, teman-teman. Yang pertama, dia itu mengalami perasaan ya, kalau Saudara lihat di sini tidak bisa lepas dari apa yang sudah terjadi di antara kalian. Artinya teman-teman, dia teringat terus kesalahan-kesalahan dia sama kamu, dari yang kecil-kecil sampai yang besar, oke? Dan bagaimana dia teringat semua kekecewaan kamu, mungkin dalam ekspresi kamu, mungkin dalam kata-kata kamu, ya. Sehingga itu membuat dia merasa bersalah, ya. Jadi karena dia keingetan terus sama salah dia sama kamu, akhirnya dia merasa bersalah, jadi dia keingetan terus. Jadi dia keingetan apa saja yang sudah dia lakukan sama kamu. Pertanda kan itu ya. Kok dia udah salah, udah dia lakukan, tapi dia tidak bisa melupakan ya, teman-teman, kesalahan dia sama kamu, apa yang sudah terjadi gitu ya. Nah, itu membuat dia jadinya merasa bersalah dan teringat terus soal kamu. Selain itu, teman-teman, pertanda datang dari intuisi batinnya dia. Di dalam batin terdalamnya dia itu banyak energi yang mulai ke arah pencerahan, mulai banyak yang bermimpi, teman-teman ya. Jadi di sini ada proses mimpinya itu pun mengandung nilai-nilai spiritual, sehingga ya dia itu kayak
intuisinya dia terpanggil, terarahkan, teringat terus sama kamu, ya. Karena di sini ada mungkin energi kesadaran kalau dia salah, anak kesadaran juga kalau kalian terkoneksi, teman-teman, ya. Dan di sini juga masih ada energi yang dia itu artinya masih mau tahu soal kamu, teman-teman. Itu kan pertanda ya. Jadi kayak dia itu masih kepo soal kamu. Selain itu, teman-teman, ya, kalau Sora lihat, orang ini itu banyak sekali teringat, ya teman-teman, soal kamu adalah tentang bagaimana selama ini situasi yang sudah serius, situasi yang ada masalah di depan mata, tapi malah tidak diselesaikan. Jadi kayak orang ini menghindar atau menjauhi ya teman-teman. Oke. Nah, sehingga kalau Sora lihat di sini, kayak dia itu teringat bahwa dia harus menyelesaikan apa yang belum selesai di antara kalian. Itu yang kalau Sora lihat di sini sangat kuat dia rasakan. Pertanda itu membuat dia teringat terus soal kamu, ya, keingetan terus. Selain itu, kalau Sora lihat pertanda yang dia rasakan, dia tuh banyak mendapatkan pertanda, dorongan atau firasat untuk memulai segala sesuatu itu dari awal lagi, ya. Jadi kalau Sora lihat di sini, dia itu setiap kali dia mengingat bahwa dia ada yang belum dikelarin, nah ingatan itu juga terus menyuruh dia untuk memulai awal yang baru, sehingga itu juga dia teringat sama kamu. Mungkin kamu pernah bilang sama dia, yuk kita mulai aja semuanya dari awal, jadi jangan sampai rumit seperti sekarang, betulin yuk dari awal, mungkin kita ada salah, ada yang fondasi hubungannya kurang kuat, komunikasinya mungkin gak cukup terbuka gitu ya teman-teman. Nah, apalagi tiap dia sakit tuh, dia keingetan kamu gitu ya. Kenapa? Karena kalau Sora lihat mungkin banget ya, setiap dia sakit, itu kamu yang harus selalu ngurusin dia. Kamu juga sering nasehatin dia soal sakitnya dia, teman-teman, ya. Dan mungkin saja dia ngalamin sakit apa yang kamu selama ini juga pernah ngalamin sakit itu. Misalnya kayak kamu sering sakit kepala, sekarang dia sering sakit kepala. Jadi dulu dia cuma dengerin kamu, sering cerita sama dia kamu sakit kepala, sekarang dia harus ngadapin sendiri sakit kepalanya itu, teman-teman. Jadi keingetan soal kamu, ya. Dan setiap kali dia sekarang ini merasa sangat-sangat kesepian, disitulah dia itu merasa teringat pertanda soal kamu. Setiap kali dia merasa kesepian, setiap kali dia merasakan kekosongan, setiap kali dia dijauhkan dari apapun dan harus sendirian secara emosional, dia teringat soal kamu, ya. Sehingga itu adalah energi yang dia ngerasa selalu, energi kamu itu selalu ada yang di sekitar aku, gitu ya. Karena juga kalau Sora lihat energi belahan jiwanya memang kuat gitu ya. Jadi pertanda kalau kamu tuh belahan jiwa, jiwanya dia nyari-nyariin kamu. Ada juga yang mungkin dapat pertanda melalui mimpi ya, firasat dan sebagainya, membuat dia itu teringat terus soal kamu, bahwa tahu memang kalian itu punya jiwa yang sama-sama, jiwa yang terhubung gitu ya. Tuh. Karena memang pertanda dari alam semesta itu banyak loh yang ke dia itu untuk memperbaiki segala sesuatunya, ya. Dan mungkin sekarang dia juga sedang menghadapi situasi dan keadaan dalam hidupnya yang mungkin banget harus banyak dia beresin atau dia betulin. Dan setiap kali dia mengingat segala sesuatu harus dia beresin, dia betulin, dia teringat kamu. Karena mungkin banget kamu selama ini jadi seseorang yang banyak membetulkan dia, banyak membetulkan hidupnya dia. Kamu tuh kasih banyak bantuan lah untuk dia bisa memperbaiki keadaan dia lah, istilahnya seperti itu. Jadi kalau ngomongin soal perbaikan, dia keingetan kamu, ya. Karena sekarang dia di sini ada energi di persimpangan bingung, ya. Setiap kali dia bingung, dia ingat kamu. Selama ini juga mungkin kamu sudah memberikan dia nasihat. Kamu harus tegas, jangan bingung-bingung, jangan dualitas lagi gitu ya. Jadi dia tuh teringat soal kamu tuh ada aja sisi yang dimana dia bisa teringat soal kamu.
Apalagi di sini mungkin banget dia dapat pertanda bahwa dia harus banyak belajar ya, atau dia ketika ngelihat suatu buku dia ingat sama kamu. Nah, buku dan pembelajaran itu terhubung dengan kamu karena kamu mungkin banget suka baca buku. Kamu mungkin suka ngajak dia ke perpustakaan atau kamu hobinya ke perpustakaan. Jadi setiap kali dia melihat buku atau yang berhubungan dengan pengetahuan, dia teringat terus soal kamu, teman-teman, ya. Apalagi di sini ada yang sedang teringat-ingat tentang masa lalunya, masa kecilnya. Nah, ini bisa saja kalian itu sama-sama punya masa kecil sama-sama atau punya sejarah masa kecil sama-sama yang mirip karena mungkin kalian itu masih satu angkatan. Misalnya sama-sama anak milenial, yang kecilnya itu sama-sama kalau nonton TV pertama channelnya misalnya RCTI. Itu kan semua yang menghubungkan kalian kan. Kalian masih, karena kalian punya masa kecil sama-sama satu dengan yang lain ya, teman-teman. Apalagi ya, semakin dia itu berkeras hati, semakin dia itu menjaga jarak dari hati dan perasaannya sendiri, semakin ingat juga memori soal kamu, teman-teman, ya. Karena setiap kali dia merasakan kesepian dan kekosongan, energi kamulah yang pertama kali dia ingat untuk mengisi energinya dia. Jadi ini orang yang ketika dia jaga jarak, sendirian, kesepian, energi kamulah yang pertama kali dia ingat karena energi kamu yang selalu dekat sama dia, teman-teman. Ya, karena kamu yang memang selalu menjadi support buat dia. Ya. Kamu selalu menjadikan fokus untuk dia, ada koneksi juga gitu ya. Jadi setiap kali dia teringat soal yang masalah koneksi, pertanda itu banyak dia alamin, teman-teman. Dia merasa terhubung sama kamu, dia lihat hal-hal yang berhubungan sama kamu gitu loh ya. Dan ketika dia sedang merasa dalam situasi masalah ya, mungkin dia juga terpojokkan, dia sedang ada masalah, mungkin berantem sama orang atau dia kena masalah dari kata-katanya, kamu sudah seringkali mungkin mengingatkan dia, hati-hati kalau bicara, kamu itu bicara bisa menyakiti dan sebagainya. Jadi kalau Sora lihat pertanda-pertanda yang dapat itu kuat gitu ya, yang mana tanda-tandanya sebenarnya banyak positif yang mengarah semuanya ke arah kamu, baik secara fisik ataupun secara perasaan ya. Sekarang kita coba lihat ya, pertanda apa yang dia rasakan menjadi isi hatinya. Pertanda apa yang dia rasakan yang menjadi isi hatinya. Tuh, pertanda yang dia rasakan adalah dia itu merasakan koneksi jiwa sama kamu kuat. Jadi kalian sangat mungkin telepati batin ya. Jadi sangat mungkin banget kamu mengirimkan pesan batin ke dia itu bisa dia tangkap ya, dan begitu juga sebaliknya. Dan dia bisa merasakan ada koneksi magnet di antara kalian, apalagi banyak pertanda ya, mimpi, perasaan, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia sentuh ya. Aku mencoba untuk menggantikan kamu, tapi aku tidak bisa karena sebenarnya aku masih sangat sayang. Ya, semakin dia mencoba menolak, semakin semesta itu nunjukin bahwa ya kalian harusnya bersama-sama. Ya. Dan dia merasa pertanda yang dia rasakan kuat juga adalah banyak pembelajaran yang dia dapatkan dari kamu ya, dan dia tahu bahwa diri dia itu kurang bijaksana, banyak tidak bisa mengontrol diri dan keputusannya gitu ya. Dan dia tahu firasat batin dia bilang bahwa kamu adalah sangat berbeda dari yang lain. Oke. Dan dia di batin terdalam, pertanda yang dia rasakan, dia sangat menginginkan kamu gitu ya. Karena memang kamulah yang paling bisa sesuai dengan apa yang dia mau dan dia butuhkan. Itu udah jelas. Pertanda yang dia rasakan adalah ya kamu yang ketika dia butuh apa, kamu memiliki itu. Ketika dia butuh seseorang yang seperti gimana, kamu memiliki itu. Dan di sini energi kangennya dia sangat besar. Dia kangen cinta kamu, dia sangat kangen ketawa kamu, sentuhan kamu, bercandanya kamu gitu ya. Oke. Dan dia juga di sini merasakan pertanda yang dia lihat ini. Orang ini kan sebelumnya banyak mengutamakan kerjaan dia dari kamu nih, gitu ya. Karena memang dia punya masalah finansial juga. Oke. Tapi ketika dia malah tidak mengutamakan kamu atau kamu tidak ada dalam hidupnya dia,
itu malah membuat dia itu bermasalah di tempat kerjanya atau di dalam rezekinya, ya. Jadi ketika dia tidak memperlakukan dengan baik justru bermasalah gitu loh ya. Dan orang ini kayak seperti terpanggil untuk punya komitmen sama kamu. Jadi walaupun dalam kebingungan dia, tapi di sini energi dia terpanggil untuk berkomitmen itu kuat karena memang ada kode dari Twin Flame. Itu jelas ya teman-teman, kode dari Twin Flame sangat kuat. Apa yang mungkin terjadinya ke depannya dengan hubungan dengan orang ini? Apa yang mungkin terjadi atau apa yang mau dia lakukan? Teman-teman, orang ini itu memang masih mungkin ya butuh waktu untuk berkonsentrasi mencari jalan ke kamu lagi. Tapi teman-teman ya, ketika kamu punya energinya sudah lebih terikhlaskan, justru di sanalah dia itu lebih kepingin untuk menunjukkan usaha. Jadi artinya teman-teman, orang ini ada satu sisi dia berusaha, walaupun di sisi lain juga dia merasa bahwa usaha aku tidak ngoyo gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau Sora lihat orang ini ingin berusaha untuk membayar kesalahan dia sama kamu. Jadi kalau Sora lihat ya, orang ini yang dia inginkan adalah dia mengikuti intuisinya ya. Bila intuisinya membawa ke kamu, dia akan bergerak ke arah kamu. Tapi dia sudah tahu semuanya. Pertanda itu buat dia keingetan kamu terus kan. Semakin dia menghalau atau cuekin intuisinya dia, semakin intuisi itu menekan dia teman-teman ya. Tuh, intuisi dia, ketidakpastiannya dia itu yang dia rasakan, banyak ketakutan dan kekhawatiran. Jadi fokus orang ini adalah menyelesaikan dulu apa yang menjadi penyebab dia khawatir, dia nggak yakin teman-teman ya. Oke. Namun di sini ada ujung tentang komitmen. Ini udah dua kartu yang keluar ring. Artinya orang ini pada akhirnya cepat atau lambat akan selalu kembali ke kamu. Karena memang di sini ada energi kemelekatan yang tidak bisa lepas. Tapi memang menjalankan hubungan ini harus dengan keimanan, harus dengan keyakinan ya. Kenapa? Karena memang kalau Sora lihat energinya bersinkronisasi, kamu nyari dia, dia nyari kamu. Energi bersama-sama itu sangat-sangat kuat sekali, akan bisa jadi satu gitu ya. Tapi kalian harus berjalan beriringan energinya. Kalau energinya nggak sinkron, nggak bisa sama-sama. Memang saat ini dia itu harus sendiri dulu menyelesaikan urusannya dia. Jadi kalaupun sekarang dia belum ada pergerakan, dia belum ini itu, karena memang dia masih terhimpit dengan situasi dan keadaan yang harus dia selesaikan dengan dirinya sendiri, keuangannya, pemikirannya, gitu ya teman-teman. Nasihat buat kamu apa menghadapi ini? Teman-teman, ya, ini artinya adalah kamu tuh bisa memanifestasikan energi orang ini dalam hidup kamu ya. Itu yang bisa kamu lakukan kalau kamu masih menginginkan dia kembali ya. Jadi hati-hati, apa yang kamu lihat sekarang gitu ya, apa yang kamu pikir buruk itu ternyata sebenarnya belum tentu seperti itu. Hati-hati dengan ilusi apa yang kamu lihat, ambil keputusan tanpa karena emosional, karena apa, sudah overthinking dan sebagainya. Jadi sarannya adalah ambil waktu untuk tenang tanpa terburu-buru teman-teman, sehingga kamu bisa lebih fokus melihat situasi dan keadaan kalian, dan sisanya serahkan semuanya kepada alam semesta ini, kepada universe gitu loh ya. Jadi memang ini adalah energi yang alam semesta itu berkontribusi dalam hubungan kalian. Jadi daripada kamu nanti mikir yang enggak, mikir kesana dan makin kesini gitu ya teman-teman. Jadi lebih kepada fokus, serahkan yang terbaik sama semesta gitu ya teman-teman. Dan biarkan orang itu menyelesaikan apa yang harus diselesaikan ya. Karena memang kamu sekarang nggak bisa neken dia dulu, dia sedang dalam posisi tidak siap, dia ada fokus lain yang harus dia selesaikan, dan itu sendiri gitu ya teman-teman. Yang bisa kamu lakukan hanyalah memberikan dia energi support dari jauh ya, atau apapun itu untuk dia bisa selesaiin urusannya dia gitu ya. Kenapa? Karena kalau kamu maksain ya ikut jumping sekarang, kamu juga malah akan mengalami tekanan karena kamu sendiri punya fokus yang lain gitu ya. Toh nanti dia juga akan ada komunikasi dan berita ke kamu kok ya. Tapi sabar aja, karena berapa lama dia yang selesaikan ya itu adalah bagian dari dia teman-teman ya. Jadi jangan dipaksain. Energi semesta itu nggak bisa dipaksa, biarkan semua berproses dengan semestinya teman-teman. Oke, jadi jangan
dipaksain gitu loh ya. Biarkan segala sesuatu itu akan datang pada waktunya ya. Jadi yang memang kamu bisa lakukan adalah memanggil dan memanifestasikan energi terbaik dari twin flames kamu. Oke. Untuk zodiak itu ada Gemini, Taurus, Libra, Leo, Aquarius, Scorpio, Aries, dan Sagittarius. Sebelum Sora lebih lanjut ke alfabet, jangan lupa teman-teman yang mau beli cincin bulan dari batu Amazonite yang cantik banget ini sudah dibooster dengan energi healing, terhubung dengan cakra hati dan cakra tenggorokan, membantu kamu untuk melepaskan emosi negatif, auranya lebih lembut, dalam komunikasi lebih baik, karena kuncinya dalam relationship itu komunikasi ya. Udah nggak ada jalan lain ya. Nah, ini membantu kamu yang mungkin sering salah paham, emosional, sering disalahpahamin, diemosionalin ya. Ini juga membawa energi keseimbangan ya. Batu Amazonite ini udah di booster. Jadi ini bukan cuman kamu beli cincinnya doang, tapi programnya. Batunya import ya, dan harganya 225.000 ya. Silahkan di Instagram Sora @sora_tarot, atau teman-teman bisa beli di Tokopedia. Linknya sudah Sora sematkan di bawah, langsung check out aja karena terbatas. Bisa dibesar kecilin ukurannya, jadi nggak usah khawatir. Tapi ini bukan pelet atau jimatan, ini adalah media membantu ya. Buat yang kemarin masih pada bingung, kamu juga boleh lihat banget reviewnya, udah Sora jelasin lebih lanjut batunya seperti apa. Ini batu asli. Sora itu kalau pilih ada fungsinya. Bentuk bulan sabit juga pikiran positif dan perilaku positif. Selain itu, cincin yang Sora buat ini semua ada fungsi masing-masing, semua ada jenis masing-masing. Jadi produk Sora itu satu dengan yang lain gak pernah sama. Jadi kalau kamu punya ini, kamu kan gak punya yang lain. Jadi rugi kalau kamu gak punya ya. Memperbaiki kualitas komunikasi. Kemana ada klien yang cerita sama Sora, habis pakai ini dia lebih baik, dia bisa ungkapin perasaan dia. Tadinya boro-boro ngomong teman-teman, bawaannya nangis melulu ya, ngomongnya juga membingungkan, berantakan, gak bisa susun kata ya. Orang nggak ngerti yang dia ngomongin tuh seperti apa. Yang ada bukan tambah jelas, malah tambah salah paham. Oke, silakan ya, berhubung masih ada stok tipis terus. Zodiak udah, sekarang kita mungkin coba ke alfabet yang terungkap ya. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan ya. Nah, teman-teman yang kepingin juga dibacain yang lainnya, mungkin teman-teman pingin baca Bazi untuk tahu jalan hidup. Bazi itu bagus banget loh. Klien aku banyak yang kita jadi tahu elemen kita ada di mana. Terus habis itu juga tahu jelasnya kita tuh butuh seperti apa. Apakah memang jalan hidup kita itu ada potensi menikah lagi kah? Ada potensi menikah 2 kali atau 3 kali? Atau kita itu potensi menarik jodohnya muda atau seperti apa? Itu semua bisa ya. Atau mau belajar aja sendiri supaya lebih jelas boleh. PYLEM KOWEOX UCIQZQ 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Jangan lupa main ke channel kedua di Miss Hana Sora. Bye bye.